Bab 98. Bertarung. Setelah menaklukkan Raja Serigala Hantu, warrior yang merasa senang mendapatkan sedikit hadiah, yaitu koleksi Raja Serigala Hantu, tapi koleksi ini sedikit menyedihkan, hanya ada puluhan rumput spiritual, level juga tidak terlalu tinggi, hanya ada 3 level hitam kelas bawah, sisanya di bawah level hitam. Tapi dengan kekayaan warrior yang sekarang, rumput spiritual ini dia tentu saja tidak sudi, tapi daripada tidak ada. Setelah menyelesaikan permasalahan Raja Serigala Hantu, warrior yang pun melanjutkan perjalanan baru. Tujuan dia kali ini adalah seekor monster hitam level Raja di Gunung Penghancur Jiwa, monster hitam level Raja yang sangat ditakuti oleh Raja Serigala Hantu dan Serigala Abu-Abu. Warrior yang mengetahui, monster hitam level Raja yang bisa membuat Raja Serigala Hantu yang sombong ini takut, pasti bukan lawan yang mudah, tapi dia tidak takut, jika kalah, masih bisa kabur. Ada macan tutul ungu dan 2 ekor monster hitam level Raja. Semua monster hitam level spirit di pegunungan puluhan ribu tidak berani keluar, siapa yang berani melawan mereka? Warrior yang sekarang sangat berwibawa, aura menggemparkan langit. Serigala Abu-Abu membawa jalan, warrior yang mereka pun tiba di lembah penghancur jiwa, melihat kabut ungu yang menyelimuti dasar lembah, warrior yang pun tercengang. Siapapun tidak mengira, di dasar lembah semuanya adalah tulang-tulang. Siapa juga tidak akan mengira, di tempat pemandangan yang indah ini, di dasar lembah ada seorang pak tua yang memiliki kekuatan yang menakutkan. Teringat pak tua ini, ekspresi warrior yang pun mulai serius. Kekuatan pak tua ini ada seberapa kuat, dia tidak mengetahui, dia hanya mengetahui jika bukan alam bangsawan pasti tidak mungkin bisa dengan mudah menciptakan formasi pengirim. Yang membuat warrior yang heran adalah, kenapa pak tua ini pertama kali berjumpa memberikan dia keterampilan hitam level bumi dan senjata hitam level bumi, tentu saja bukan karena aura kuat dia. Dia diam-diam merasa, pak tua ini pasti ada tertarik sesuatu yang ada di dirinya. Apa itu? Dia juga tidak jelas. Setelah beberapa saat, warrior yang menenangkan pikiran, tersenyum berkata, ada waktu harus turun ke bawah, mungkin bisa mendapatkan keuntungan itu lebih baik. Setelah itu, tidak berdiri diam, mengarahkan serigala abu-abu terbang ke arah Gunung Penghancur Jiwa. Berdasarkan penjelasan Raja Serigala Hantu, Gunung Penghancur Jiwa adalah daerah kekuasaan Raja Beruang Bumi, tapi Raja Beruang Bumi ini bukan penduduk asli sini, zaman dulu mendadak datang ke Gunung Penghancur Jiwa. Setelah tiba di Gunung Penghancur Jiwa, dia pun mengusir semua klan yang semua tinggal di Gunung Penghancur Jiwa. Tentu saja, monster-monster hitam tidak mungkin pergi begitu saja. Waktu itu di Gunung Penghancur Jiwa setiap hari selalu terjadi pertarungan, hanya saja Raja Beruang Bumi yang menindas monster lain. Setelah berlalu beberapa waktu, Raja Beruang Bumi ini akhirnya diakui semua orang dan menjadikan Gunung Penghancur Jiwa sebagai daerah kekuasaan dia. Tidak bisa mengalahkan, hanya bisa mengaku kalah. Untung saja, Raja Beruang Bumi ini setelah menetap di Gunung Penghancur Jiwa, tidak pergi menjajah klan monster hitam yang ada di sekitar. Monster hitam yang di sekitar juga boleh masuk ke daerah kekuasaan untuk mencari rumput spiritual, dengan syarat jangan pergi mengganggu dia. Tapi jika ada manusia yang masuk ke Gunung Penghancur Jiwa, dia akan mengejar manusia ini dan membunuhnya. Jadi saat warrior yang mengusulkan untuk menaklukkan Raja Beruang Bumi ini, Raja Serigala Hantu masih menolak, tapi setelah warrior yang mengeluarkan macan tutul ungu dan serigala abu-abu, dia pun setuju. Memang, Raja Beruang Bumi hanya monster hitam level Raja, asalkan bukan monster hitam level spirit, dengan kelompok mereka ini, meskipun kalah, masih bisa kabur.
Raja Beruang Bumi juga hanya bisa melihat. Raja Beruang Bumi tinggal di puncak kecil di dalam ngarai. Raja Serigala Hantu membawa jalan warrior yang pun tiba di ngarai ini. Di saat warrior yang mendekati daerah kekuasaan Raja Beruang Bumi, terdengar suara ledakan yang kuat. Warrior yang pun berhenti memandang ke arah jauh dan berkata, sedang bertarung. Warrior yang pun memasukkan Raja Serigala Hantu dan Serigala Abu-Abu ke dalam pusaran pusat energi, lalu membawa macan tutul ungu ke arah tempat tinggal Raja Beruang Bumi dengan cepat. Menyimpan Raja Serigala Hantu dan Serigala Abu-Abu, alasan utama karena takut yang bertarung adalah manusia dan Raja Beruang Bumi. Jika sampai orang melihat dia bersama dengan dua monster hitam level Raja, ini akan sangat menakutkan. Tidak lama kemudian, warrior yang datang ke sebuah pohon tempat tinggal Raja Beruang Bumi, dari dedaunan melihat, ada 8 orang sedang bertarung dengan Raja Beruang Bumi yang memiliki raga lebih besar puluhan kali lipat dari Raja Serigala Hantu. 8 orang ini, semuanya berusia sekitar 17 tahun dan semuanya adalah alam bawaan. Melihat lencana yang ada di pakaian mereka, warrior yang pun mengerti. Karena 8 orang ini seharusnya murid dari 6 pihak berkuasa, jika orang dari 6 pihak berkuasa, maka berusia 17 tahun mencapai level bawaan juga wajar. Hanya saja yang warrior yang tidak mengerti adalah kenapa 8 orang ini bertarung dengan Raja Beruang Bumi. Apakah demi membunuhnya mengambil alkimia batin, mengambil kulitnya menukar koin emas? Betul, alkimia batin sangat berharga, bahkan kulit dari Raja Beruang Bumi juga sangat berharga. Mendadak, tatapan warrior yang tertuju pada seorang wanita dari mereka 8. Melihat wajah wanita ini, warrior yang pun merasa kaget, karena wanita ini adalah Snow King, murid bagian luar Sekte Pedang. 8 orang ini tidak seperti dia bertarung dengan Raja Serigala Hantu, melainkan menggunakan teknik dan berbagai macam keterampilan hitam bertarung dengan Raja Beruang Bumi. Tapi efek tidak terlalu kelihatan. Berbagai macam keterampilan hitam yang memusingkan, tidak menimbulkan luka bagi Raja Beruang Bumi. Warrior yang pun melihat 8 orang ini, akhirnya tertuju pada badan seorang pria, karena pria ini adalah yang paling kuat dari mereka. Pria ini memegang tombak hitam, tombak ini pasti bukan tombak biasa. Setiap kali pria ini menusuk tombak, pasti akan muncul bayangan hitam yang menusuk ke badan Raja Beruang Bumi dan membuatnya terluka. Dia satu-satunya orang yang tidak menggunakan keterampilan hitam bisa menembus pertahanan Raja Beruang Bumi, tapi juga hanya demikian. Luka kecil ini, bagi Raja Beruang Bumi seperti digigit nyamuk. Jika salah satu dari 8 orang ini dihantam telapak tangan Raja Beruang Bumi, pasti akan langsung meninggal. Setelah kalian kalah, aku baru menyerang. Setelah menonton sejenak, warrior yang pun membuat kesimpulan bahwa 8 orang ini tidak mungkin bisa membunuh Raja Beruang Bumi. Tapi yang membuat warrior yang heran, Raja Beruang Bumi ini tidak sekuat yang dikatakan Raja Serigala Hantu. Apakah dia masih tidak serius? Dalam pertarungan, Snow King dengan lincah menyerang arah kiri Raja Beruang Bumi. Semenjak bertarung dengan Raja Beruang Bumi ini, dengan kemahiran teknik pedang dan kekuatan pedang, dia juga berhasil melukai Raja Beruang Bumi. Meskipun demikian, dia juga menyesal datang membunuh Raja Beruang Bumi. Murid Sekte Pedang ingin mendapatkan aset pelatihan yang lebih banyak, hanya bisa menerima tugas yang diberikan sekte dan bertarung dengan murid peringkat luar. Untuk sementara dia masih tidak bisa bertarung dengan murid peringkat luar, jadi hanya bisa menerima tugas yang diberikan sekte. Kali ini dia ke sini hanya membunuh monster hitam level 9, pasti menjalankan misi berjumpa dengan mereka murid sekte yang datang pelatihan. Mereka pun membujuk. Dia pun tergoda untuk membunuh monster hitam level raja.
Di tugas sekte, kebanyakan memerlukan tulang dan darah monster hitam level raja. Jika bersama mereka bisa membunuh monster hitam level raja, dia juga akan bisa mendapatkan lumayan banyak barang. Ada tulang dan darah monster hitam, dia bisa menukar aset pelatihan yang lebih banyak. Pemikiran ini sangat baik, tapi kenyataan sangat sadis. Awalnya berdasarkan pemikiran dia, mereka berdelapan adalah alam bawaan, semuanya adalah murid sekte, bekerja sama membunuh monster hitam level raja seharusnya masih bisa. Tapi kenyataan yang sadis ini memberitahu dia, teknik pedang dan energi pedang yang dia banggakan ini, sama sekali tidak bisa melukai raja monster ini. Sebaliknya, jika dia telat menghindari serangan raja monster ini, maka dia pasti akan mati mengenaskan. Jadi sekarang dia sangat menyesal setuju mengikuti pemangsaan kali ini, karena monster hitam ini sama sekali bukan lawan yang bisa mereka kalahkan. Jika sekarang pergi masih sempat, tapi dia tidak bisa pergi, karena ketua dari partai Yuan kali ini belum bersuara. Terhadap kekuatan murid bagian luar partai Yuan, Snow King sangat yakin, tapi kepribadian murid partai Yuan dia tidak berani yakin. Seperti isu yang beredar, murid partai Yuan di depan murid sekte lain selalu ada rasa sombong. Tapi Snow King merasa wajar, siapa suruh kekuatan dia paling tinggi di sini. Pria memegang tombak menusuk tombak ke arah pinggang Raja Beruang Bumi, lalu memutarkan tombak, memanfaatkan kekuatan ini lompat ke belakang, menghindari telapak tangan yang menghantam ke arahnya. Merasakan energi hitam di sekitar semakin kuat, kening pria memegang tombak pun berkerut, melihat ke sekitar ke arah pepohonan, dalam hati berkata kenapa masih belum selesai. Di saat dia berencana menyerang, mendadak terdengar suara yang nyaring, "Kevin Jiang, cepat mundur." Mendengar perkataan ini, pria memegang tombak pun bahagia, segera lompat melewati beberapa orang, keluar dari area pertarungan. Perubahan mendadak ini, membuat 7 orang lainnya pun kaget. Warrior yang berada di pohon pun menyipitkan mata, lalu melihat ke arah sumber suara, berkata, "Penyergapan. Tidak hanya 1 orang." Melihat Kevin Jiang mendadak kabur, 7 orang lainnya bersiap untuk kabur, tapi di saat ini, sebuah perisai energi berwarna emas menyelimuti mereka bertujuh dan Raja Beruang Bumi. Di waktu bersamaan, 3 pria memakai jubah panjang berwarna putih berjalan keluar dari 3 sudut perisai cahaya. Bersambung.